Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Miss Ilma Dia Alus, SAKMAK, selaku dosen pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kami dari kelompok Akuntansi Manajemen yang beranggotakan saya sendiri, Puspa Salsantania dengan NIM 32, dan rekan-rekan saya ada Siti Kholifa dengan NIM 05, Diantriani dengan NIM 11, Bunga Andrani Putri dengan NIM 14, dan Iqbal Mafaza dengan NIM 09. Tujuan pembuatan video pada kali ini adalah untuk mempresentasikan materi Balance Scorecard atau BSC sekaligus memenuhi tugas pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuki materi yang pertama, konsep Balance Scorecard, yaitu memahami fondasi, sejarah, dan prinsip dasar sistem pengukuran kinerja strategi, yang artinya kita akan pelajari dari mana asal BSC itu berasal, latar belakang sejarahnya, dan aturan-aturan dasar yang menjadi pegangan dalam menggunakan BSC untuk mengukur kinerja perusahaan. Yang pertama, kita akan memahami apa itu Balance Scorecard. Jadi, Balance Scorecard atau BSC merupakan sistem strategi manajemen yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992 untuk mengukur kinerja organisasi secara komprehensif. Nah, komprehensif di sini artinya menyeluruh. Jadi, BSC ini dibuat agar perusahaan dapat dinilai kinerjanya dari berbagai sisi, bukan hanya dari satu sisi saja. Nah, kita masuk ke tujuan dari BSC itu sendiri. Jadi, tujuan dari BSC itu menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam serangkaian ukuran kinerja yang terukur dan seimbang. Maksudnya di sini adalah cita-cita besar dan strategi perusahaan yang biasanya masih abstrak diubah menjadi target-target kerja yang jelas angkanya dan seimbang antar aspek sehingga bisa benar-benar diukur pencapaiannya. Nah, kita masuk ke dalam pendekatan holistik. Jadi BSC ini tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup dimensi non-keuangan yang krusial bagi keberlangsungan organisasi. Jadi BSC ini tidak hanya melihat keuntungan atau kerugian perusahaan, tapi juga hal-hal lain yang tidak berbentuk angka uang, tapi tetap penting. Misalnya kepuasan pelanggan atau kualitas kerja internal. Karena hal-hal itu ikut menentukan apakah perusahaan bisa terus bertahan dan berkembang. Oke, kita masuk ke dalam sejarah dan latar belakang BSC. Jadi, di awal tahun 1990-an, Kaplan dan Norton melakukan penelitian intensif di 12 perusahaan besar di Amerika Serikat untuk mencari model pengukuran kinerja yang lebih komprehensif. Riset intensif di sini artinya penelitian yang dilakukan secara serius dan mendalam karena mereka sadar mengukur kinerja perusahaan yang ada pada saat itu masih belum cukup lengkap. Kemudian selanjutnya di tahun 1992 dipublikasikan pertama kali di Harvard Business Review, yaitu semacam jurnal bisnis ternama. Jadi konsep BSC ini pertama kali dikenalkan ke publik melalui sebuah artikel. Nah, di tahun 1996 BSC mulai berkembang dari sekedar alat pengukuran menjadi sistem manajemen strategis yang penuh dan diadopsi secara global. Artinya, BSC ini tidak lagi hanya dipakai untuk mengukur kinerja, tetapi sudah menjadi sistem lengkap untuk mengelola strategi perusahaan dan mulai digunakan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Nah, sampai sini semoga teman-teman bisa memahami ya. Kemudian kita lanjut ke dalam prinsip dasar dari BSC itu sendiri. Yang pertama ada prinsip keseimbangan, di mana mengintegrasikan ukuran finansial dan non-finansial secara proporsional dalam satu kerangka pengukuran terpadu. Proporsional di sini artinya sesuai porsinya, jadi ukuran keuangan dan non-keuangan dapat digabungkan dalam satu sistem yang sama dengan bobot yang seimbang dan tidak ada yang terlalu diutamakan. Yang kedua, ada prinsip hubungan sebab akibat, di mana setiap perspektif saling terhubung membentuk rantai nilai strategi dari pembelajaran hingga keuangan. Maksudnya di sini perspektif keempat dalam BSC itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling memengaruhi setiap rantai dimulai dari proses belajar dan berkembangnya karyawan yang pada akhirnya bermuara pada hasil keuangan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada strategi peta. Jadi peta visual yang menggambarkan hubungan antar tujuan strategis lintas perspektif dapat
digambarkan secara eksplisit dan terstruktur. Eksplisit di sini artinya dijelaskan dengan jelas dan tidak samar-samar. Jadi strategi map ini semacam diagram yang menunjukkan bagaimana tujuan-tujuan strategi perusahaan saling berkaitan sehingga lebih mudah dipahami setiap orang. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada keunggulan balance scorecard atau keunggulan BSC yang dibandingkan dengan sistem konvensional. Ada 4. Yang pertama ada holistik, yaitu mengukur kinerja perusahaan secara menyeluruh. Nah, di sini ada 4 perspektif sekaligus. Jadi tidak hanya condong ke satu perspektif saja. Jadi ada 4. Pertama ada keuntungan perusahaan. Yang kedua ada kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada pertumbuhan perusahaan dan karyawan. Yang keempat ada kesehatan operasional perusahaan. Jadi ketika kita mengaplikasikan BSC di perusahaan, maka dapat memiliki keunggulan salah satunya itu. Jadi melihat atau mengukur kinerja itu dari 4 perspektif tersebut, tidak condong ke satu perspektif saja. Begitu. Yang kedua ada komunikasi, yakni dengan BSC itu dapat mempermudah penyampaian strategi ke seluruh level organisasi secara konsisten dan terukur. Jadi cara penyampaian strategi-strategi kepada level-level yang ada di perusahaan itu konsisten dan terukur. Dan yang ketiga ada strategi, yaitu menghubungkan aktivitas operasional harian dengan tujuan jangka panjang perusahaan secara langsung. Jadi di dalam sebuah perusahaan kan pasti memiliki yang namanya tujuan jangka panjang kan. Nah, di situ dihubungkan dengan aktivitas operasional harian sehingga dapat sesuai gitu dengan tujuan jangka panjang perusahaan tersebut. Yang keempat ada adaptif, yakni BSC itu dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi atau perusahaan seperti manufaktur, jasa, nirlaba hingga pemerintahan itu dapat menerapkan yang namanya BSC. Begitu. Selanjutnya ada manfaat implementasi BSC. Yang pertama ada keselarasan organisasi. Jadi dengan mengimplementasikan BSC, sebuah perusahaan itu dapat meningkatkan keselarasan antar target individu, divisi, dan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua ada identifikasi KPI, yakni membantu manajemen mengidentifikasi indikator kinerja utama atau KPI yang relevan bagi strategi. Yang ketiga ada pembelajaran organisasi, yakni mendorong pembelajaran organisasi melalui umpan balik strategis yang berkelanjutan. Yang keempat ada orientasi jangka panjang, yakni mengurangi ketergantungan pada ukuran keuangan jangka pendek yang berpotensi menyesatkan pengambilan keputusan. Begitu. Terima kasih. Teman-teman, pada bab 3 ini kita akan membahas perspektif dalam Balance Scorecard atau BSC. Sebelumnya kita perlu tahu dulu Balance Scorecard itu apa. Balance Scorecard adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Kalau biasanya perusahaan mengukur keberhasilan hanya dari laporan keuangan, BSC melihatnya itu lebih luas. Ada 4 perspektif yang harus diperhatikan oleh BSC, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi keempat perspektif ini sebenarnya saling berhubungan. Nah, kita lanjut pada yang pertama, yaitu ada finansial atau perspektif keuangan. Jadi, perspektif keuangan merupakan perspektif yang melihat hasil akhir dari kegiatan perusahaan dalam bentuk finansial. Nah, misal ada yang bertanya, bagaimana kita terlihat di mata pemegang saham? Maksudnya adalah, pemegang saham tentu ingin mengetahui apakah perusahaan yang mereka tanamkan modalnya mampu memberikan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Jadi teman-teman ada beberapa ukuran yang bisa digunakan, yaitu ROI, ROE, dan EVA. Jadi untuk ROI itu adalah Return on Investment. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan. Contohnya nih, perusahaan mengeluarkan investasi 100 juta untuk membeli mesin. Dari penggunaan mesin tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan 20 juta. Nah, kita bisa melihat apakah investasi tersebut memberikan hasil yang sebanding. Oke, selanjutnya yaitu ROE atau Return on Equity.
Kalau ROE lebih fokus pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal atau ekuitas yang dimiliki. Jadi, kita melihat seberapa efektif modal pemilik perusahaan digunakan untuk menghasilkan laba. Nah, yang terakhir itu ada EVA. EVA atau Economic Value Added digunakan untuk melihat apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai ekonomi setelah memperhitungkan biaya modal. Jadi, kesimpulannya, perspektif keuangan melihat apakah strategi yang dilakukan perusahaan pada akhirnya memberikan hasil finansial yang baik atau tidak. Karena sebagus apapun strategi perusahaan, kalau tidak memberikan dampak terhadap kinerja keuangan, berarti strategi tersebut perlu dievaluasi. Yang kedua itu ada perspektif pelanggan. Kalau perspektif keuangan tadi melihat dari sisi pemegang saham, sekarang kita melihat dari sisi pelanggan. Nah, pertanyaan utamanya adalah bagaimana pelanggan memandang kita. Artinya, perusahaan perlu mengetahui apakah pelanggan merasa puas dengan produk atau pelayanan yang diberikan. Ada beberapa ukuran yang digunakan, yaitu kepuasan pelanggan. Pertama, benar-benar harus kepuasan pelanggan. Ini melihat apakah produk atau jasa yang diberikan sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Misalnya kita membeli makanan secara online. Kalau makanannya enak, datang tepat waktu, dan pesanannya sesuai, tentu kita merasa puas. Retensi berarti kemampuan perusahaan mempertahankan pelanggan. Jadi bukan hanya mendapatkan pelanggan baru, tapi bagaimana supaya pelanggan lama tetap mau menggunakan produk kita. Terus yang ketiga ada pangsa pasar. Ini menunjukkan seberapa besar bagian pasar yang dikuasai perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Misalnya nih, ada 5 merek minuman di suatu daerah. Kalau satu merek memiliki jumlah pelanggan paling banyak, berarti pangsa pasarnya juga relatif banyak. Terakhir, ada akuisisi pelanggan baru, yaitu kemampuan perusahaan untuk menarik dan mendapatkan pelanggan baru. Jadi, fokus dari perspektif pelanggan adalah bagaimana perusahaan bisa memberikan nilai dan pengalaman yang baik pada pelanggan. Karena pelanggan yang puas kemungkinan besar akan kembali membeli dan bahkan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal. Nah, kalau tadi kita bertanya apakah pelanggan puas, sekarang kita harus melihat proses apa yang harus kita unggulkan. Kenapa proses internal penting? Kenapa kepuasan pelanggan tidak muncul begitu saja? Jadi ada proses di dalam perusahaan yang mempengaruhinya. Misalnya, pelanggan mendapatkan produk dengan cepat. Berarti perusahaan harus memiliki proses produksi dan distribusi yang efisien. Nah, di slide ada beberapa ukuran. Yang pertama itu waktu siklus produksi. Ini adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari proses produksi sampai produk selesai. Jadi semakin efisien waktunya, semakin cepat perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian ada tingkat cacat atau defect rate. Ini mengukur seberapa banyak produk yang mengalami kesalahan atau tidak sesuai standar. Misalnya perusahaan memproduksi 1000 barang, tetapi ada 50 yang rusak. Berarti perusahaan perlu mengevaluasi proses produksinya tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada efisiensi operasional. Artinya, perusahaan harus bisa menggunakan waktu, tenaga, bahan, dan biaya secara efektif, tanpa mengurangi kualitas. Terus selanjutnya itu ada inovasi produk. Terakhir, perusahaan ini perlu terus mengembangkan produk agar tidak tertinggal dan tetap sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi intinya, perspektif proses bisnis internal ini melihat seberapa baik perusahaan menjalankan proses di dalam organisasinya untuk menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Nah, yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini berhubungan dengan kemampuan organisasi untuk terus berkembang dalam jangka panjang. Di dalamnya ada 3 hal yang ditampilkan, yaitu kepuasan dan retensi karyawan, produktivitas SDM, serta investasi pelatihan. Kepuasan dan retensi karyawan. Itu pertama, perusahaan perlu memastikan karyawannya merasa nyaman dan puas dalam bekerja. Karena kalau karyawan tidak nyaman atau banyak karyawan yang berkualitas yang keluar, tentu akan mengganggu kinerja perusahaan. Kemudian ada produktivitas SDM. Produktivitas melihat seberapa besar hasil yang dapat diberikan oleh karyawan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Jadi, bukan hanya bekerja keras, tetapi bagaimana pekerjaan tersebut bisa menghasilkan output
yang efektif. Terakhir itu adalah investasi pelatihan. Perusahaan perlu memberikan pelatihan agar kemampuan karyawan terus berkembang. Jadi ada contohnya, perusahaan memberikan pelatihan penggunaan teknologi baru pada karyawan. Nah, setelah mendapatkan pelatihan, karyawan menjadi lebih mampu menggunakan teknologi tersebut dan pekerjaannya menjadi lebih efektif. Nah, makanya perspektif pembelajaran dan pertumbuhan disebut sebagai fondasi utama BSC. Karena kalau SDM dan sistem perusahaan tidak berkembang, maka proses bisnis juga akan sulit berkembang. Pelanggan sulit mendapatkan pelayanan yang baik, dan pada akhirnya kinerja keuangan juga bisa terganggu. Oke, kalau kita lihat dari 4 perspektif tadi, sebenarnya semuanya saling berhubungan. Bisa kita gambarkan seperti ini. Misalkan nih, ada pembelajaran dan pertumbuhan. Terus SDM semakin kompeten. Proses bisnis internal menjadi lebih efektif. Produk dan pelayanan menjadi lebih baik. Pelanggan semakin puas. Penjualan dan loyalitas meningkat. Kinerja keuangan meningkat. Jadi, BSC tidak melihat keuangan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Keuangan adalah hasil akhir, sedangkan 3 perspektif lainnya merupakan faktor yang membuat menghasilkan hasil tersebut berhasil. Keuangan adalah hasil akhir, sedangkan 3 perspektif lainnya merupakan faktor yang membantu menghasilkan hasil tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai BSC Fast metode tradisional, yaitu memahami keterbatasan sistem konvensional dan keunggulan pendekatan BSC. Lalu di sini ada keterbatasan pengukuran kinerja tradisional. Yang pertama, fokus historis semata. Hanya berfokus pada indikator keuangan historis atau laba, ROI, yang bersifat lagging indikator. Mencerminkan masa lalu bukan masa depan. Yang kedua, mengabaikan aset tak berwujud. Tidak mencerminkan nilai dari kompetensi SDM, loyalitas pelanggan, dan kapasitas inovasi yang justru mendorong pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga, mendorong perilaku jangka pendek. Tekanan pada angka keuangan jangka pendek dapat merugikan investasi strategis yang berdampak pada pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Selanjutnya, perbandingan BSC dengan metode tradisional. Pada aspek fokus pengukuran, metode tradisional yang digunakan keuangan saja, balance sheet scorecard digunakan keuangan plus non-keuangan. Pada aspek orientasi waktu, metode tradisional yang digunakan masa lalu atau historis, balance sheet scorecard yang digunakan masa lalu dan masa depan. Pada aspek indikator, metode tradisional yang digunakan lagging indikator, balance sheet scorecard yang digunakan leading dan lagging indikator. Pada aspek cakupan, metode tradisional yang digunakan sempit atau finansial, balance sheet scorecard yang digunakan holistik atau 4 perspektif. Pada aspek hubungan strategis, metode tradisional yang digunakan lemah, balance sheet scorecard yang digunakan terintegrasi penuh. Pada aspek komunikasi strategi, metode tradisional yang digunakan terbatas, balance sheet scorecard yang digunakan menyeluruh ke semua level. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya pada contoh kasus PT Maju Bersama yang dijadikan sebagai contoh penerapan BSC atau Balance Scorecard. Latar belakang PT Maju Bersama yaitu ia bergerak pada perusahaan manufaktur elektronik rumah tangga yang berdiri sejak 2010. Lalu visi perusahaannya yaitu menjadi produsen elektronik terpercaya di Asia Tenggara pada tahun 2030. Namun perusahaan menghadapi 2 masalah besar. Yang pertama, margin laba turun 8% dalam 2 tahun terakhir. Lalu kepuasan pelanggan turun 15%. Artinya walaupun perusahaan masih beroperasi, kondisi bisnis ini mulai memburuk.
Karena itu perusahaan menggunakan BSC agar dapat mengukur kinerja dari berbagai sisi. Yang pertama yaitu pada perspektif keuangan. KPI 1 yaitu Return of Investment. Targetnya lebih dari 18%, namun kenyataannya hanya 16%. Skornya yaitu 88,9%. Artinya, perusahaan menargetkan setiap investasi menghasilkan keuntungan minimal 18%. Contohnya, apabila perusahaan menginvestasikan 100 miliar, ia berharap mendapatkan lebih dari 18 miliar, namun kenyataannya hanya mendapatkan 16 miliar. Berarti keuntungan itu belum sesuai target begitu. Kemungkinan penyebabnya karena penjualan turun, biaya produksi naik, dan harga bahan baku itu meningkat. Lalu, KPI 2 yaitu ada rasio biaya terhadap pendapatan. Targetnya itu kurang dari 65%, namun realisasinya itu 68%. Berarti, harusnya semakin kecil angkanya itu semakin baik. Misalnya, pendapatan 100 miliar. Target biaya maksimal itu 65 miliar, namun ternyata biayanya itu mencapai 68 miliar, sehingga artinya biaya operasional terlalu besar sehingga laba itu berkurang. Contoh penyebabnya yaitu listrik menaik, biaya distribusi mahal, dan pemborosan produksi. Yang selanjutnya ada perspektif pelanggan. KPI 1 yaitu Customer Satisfaction Index atau CSI. Targetnya itu 85%, namun realisasinya hanya 82%. Artinya, pelanggan belum puas sesuai target. Contohnya, survei dilakukan kepada 1000 pelanggan. Targetnya itu 850 pelanggan yang puas, namun ternyata yang puas itu hanya 820%. 820 pelanggan, mohon maaf. Berarti masih ada banyak pelanggan yang kecewa begitu. Penyebabnya itu biasanya karena kualitas produk menurun, layanan juga lambat begitu, atau garansi yang kurang baik. Selanjutnya ada KPI 2 yaitu pada pangsa pasar. Targetnya yaitu 25%, namun realisasinya hanya 22%. Misalnya, pasar elektronik berjumlah 1 juta unit. Target perusahaan itu 250.000 unit. Namun kenyataannya hanya 220.000 unit. Artinya pesaing itu berhasil mengambil sebagian pelanggan. Kemungkinan alasannya itu karena produk pesaing itu lebih murah atau kualitasnya itu lebih bagus, terus promosi pada pesaing itu lebih bagus atau meyakinkan atau lebih menarik, terus inovasi pada produk tersebut itu kurang gitu. Yang selanjutnya itu ada perspektif pada proses internal. Yang pertama yaitu ada pada KPI 1 defect rate. Targetnya itu kurang dari 2%, namun realisasinya itu 2,5%. Misalnya perusahaan ini memproduksi 100.000 unit, target cacatnya itu hanya 2.000 unit. Kenyataannya yang cacat itu malah 2.500 unit, artinya terdapat 500 produk yang rusak gitu. Biasanya ini akibatnya karena biaya produksi meningkat, terus pelanggan komplain, lalu laba menurun. Yang kedua yaitu waktu siklus produksi. Targetnya itu kurang dari 5 hari. Realisasinya 4 hari. Ini justru lebih baik karena semakin cepat mengerjakan itu menurut saya semakin baik gitu. Keuntungannya ini pesanan lebih cepat dikirim, lalu biaya penyimpanan turun, dan pelanggan lebih puas. Karena target terlampau, maka skornya itu 100%. Yang selanjutnya ada pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, KPI 1 itu jam pelatihan. Targetnya itu 40 jam
per tahun. Realisasinya 38 jam per tahun, artinya hampir mencapai target nih. Misalnya setiap karyawan seharusnya mendapatkan pelatihan 40 jam, namun rata-ratanya hanya 38 jam. Akibatnya kemampuan karyawan meningkat tetapi belum maksimal karena belum mencapai hingga 40 jam. Yang kedua yaitu tingkat turnover. Targetnya itu kurang dari 10%, realisasinya 9%. Ini sudah baik. Misalnya terdapat 200 karyawan, target maksimal yang keluar itu 20 orang, nyatanya hanya 18. Artinya perusahaan mampu mempertahankan karyawannya begitu. Dari hasil balance scorecard terlihat bahwa kinerja yang baik yaitu pada waktu siklus produksi karena mencapai 100%, lalu turnover karyawan mencapai 100%, terus kepuasan pelanggan hampir mencapai target yaitu 96,5%, lalu jam pelatihan cukup baik karena 95%. Kinerja yang masih perlu diperbaiki itu pada ROI belum mencapai target, lalu biaya operasional masih terlalu tinggi dan pangsa pasar masih rendah. Lalu defect rate masih tinggi 2,5% yang merupakan skor terendah yaitu 80%. Dalam hal ini masalah terbesarnya itu terlihat dari proses produksi, khususnya tingkat produk cacat. Produk cacat itu meningkatkan biaya produksi dan dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Lalu dampaknya pada ROI itu mengalami turunnya profitabilitas gitu dan sulit mencapai target pangsa pasar. Kesimpulannya, melalui balance scorecard, manajemen PT Maju Bersama ini dapat melihat bahwa penyebab penurunan laba bukan hanya masalah keuangan, tapi faktor operasional dan pelanggan juga berpengaruh. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memprioritaskan yang pertama yaitu menurunkan defect rate hingga maksimal 2% melalui peningkatan kualitas produksi dan pengendalian mutu. Yang kedua yaitu mengendalikan biaya operasional agar rasio biaya terhadap pendapatan kembali di bawah 65%. Lalu meningkatkan pangsa pasar melalui inovasi produk dan strategi pemasaran. Yang keempat yaitu mempertahankan kecepatan produksi, program pelatihan karyawan, dan tingkatkan turnover yang sudah menunjukkan hasil baik. Dengan demikian, balance scorecard membantu perusahaan memahami hubungan sebab akibat antara perspektif, peningkatan kompetensi karyawan, mendorong proses internal yang lebih baik, proses yang baik, itu meningkatkan kepuasan pelanggan dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan sehingga perusahaan ini dapat berkembang lebih baik untuk kedepannya, tidak stagnan begitu. Terima kasih atas presentasi pada kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahil taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.